Markus pasal 4 ayat 37 dulu ya, sampai ayat 40. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Coba garis bawahi pertanyaan yang diajukan oleh Yesus. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jujur ya, kalau kita yang di posisi murid-murid itu takut gak? Di perahu nih, perahunya itu kan bukan perahu yang kapal pesiar gitu, perahu nelayan biasa gitu loh. Tiba-tiba ada ombak, terus dibilang air sampai nyembur masuk ke dalam, kegoyang-goyang dan sebagainya. Jujur deh, kalau kita yang di situ kita takut ya? Saya sih jujur saya bakal takut gitu loh. Saya pernah melakukan perjalanan menggunakan kapal laut dari Jakarta ke Kalimantan, 3 hari itu perjalanan. Waktu itu pernah saya pergi di bulan akhir tahun lah, sekitar bulan Desember. Dan saya baru tahu ternyata di bulan Desember di akhir tahun, laut yang saya lewatin yaitu Laut Blitar. Wah, itu ombaknya lagi ganas-ganasnya. Di depan mata saya sendiri jam 3 pagi, ketika saya sedang nggak bisa tidur, jadi saya keluar aja gitu dari lambung kapal mau ya ke pinggir kapal lah gitu. Nah, saya lihat ada ibu-ibu berjalan sampai kesulitan, sampai agak kelempar dan dia kehantam ke besi pengaman yang ada di samping kapal dan dia hampir kelempar ke laut. Kaget ya, akhirnya ditolong orang. Itu aja saya kaget, bukan saya ngalamin tapi orang lain, tapi saya kayak kaget gitu loh. Dan saya coba membayangkan kenapa Yesus malah nanya kenapa takut. Ya takut lah, manusiawi gitu loh. Ada ombak besar dan wah ini gimana, walaupun mereka nelayan hebat, ombak besar ya gimana ya, manusiawi gitu loh untuk takut. Tapi justru pertanyaan Yesus itu sebenarnya ada jawabannya. Maksudnya jawaban dari pertanyaan Yesus itu ada di pertanyaannya itu sendiri. Kenapa kamu begitu takut? Kamu udah lihat Yesus melakukan banyak mujizat, nyembuhin orang sakit, lalu membangkitkan orang mati, lalu ada orang kusta disembuhkan, menghalau semua kuasa jahat. Lalu kisah ini kan baru aja mereka melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Makanya Yesus nanya gitu. Mungkin pertanyaan lengkapnya, ini kalian udah ngelihat itu semua kenapa masih takut sih? Ini kan Yesus ada sama-sama dengan kalian dalam satu kapal. Dan Yesus tidur. Tidur tuh karena ya Yesus tahu nggak bakal kenapa-napa juga. Ya goyang aja. Nah, bukankah banyak dari kita orang Kristen seperti itu? Padahal udah diajari. Bersama Yesus kita lakukan banyak perkara besar. Bersama Yesus mujizat selalu ada. Bersama Yesus nggak ada yang mustahil. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya amin. Ketika ngomong begitu beneran menghadapi ketakutan, lupa tuh kalau dia sudah pernah ngomong seperti itu tentang Yesus. Karena apa yang mereka lihat itu yang mempengaruhi mereka. Mereka lupa kita sebagai orang percaya bisa melihat dengan dua hal. Satu, mata jasmani. Kedua, dengan mata iman. Mata jasmani kita mungkin melihat semua yang buruk, semua yang enggak bagus. Tapi jangan lupa untuk mengaktifkan mata iman kita. Kita bisa melihat ada karya Roh Kudus, ada karya dari Yesus dalam hidup kita. Makanya Yesus selalu nanya gitu ke murid-muridnya ketika ada masalah dan mereka ketakutan. Ya, Yesus bingung. Kenapa lu takut sih? Lah ini ada gua loh. Ini ada gua loh. Lu udah lihat bisa membangkitkan orang mati dan sebagainya. Kenapa masih takut sih? Nah, ketika anak saya baru berumur sekitar seminggu lewat dikit gitu. Suatu hari saya sedang bekerja, saya ke Jakarta, jadinya ada pekerjaan dan pergi dari pagi sampai malam. Untuk pertama kalinya anak saya itu tidak biasa kelakuannya yang masih bayi gitu. Dia tiba-tiba kayak ngerengek nggak jelas, dia kayak
nggak bisa ditenangkan, bahkan sejak sore, sejak jam 4 sore, oh nggak bisa tidur. Kalau digendong dia tutup matanya lah, tapi begitu ditaruh di kasur biasanya dia cuma melek. Tapi kali ini taruh kasur, dia melek tapi nangis dengan kencang. Istri saya juga sampai bingung karena saya lagi nggak di rumah, saya lagi bekerja di Jakarta. Akhirnya istri saya selalu ngabar, nih anak nangis terus ini gimana. Nah, akhirnya kita tanya, pampersnya gimana gitu, lalu apakah dia sudah dikasih susu dan sebagainya, udah semua, tapi masih ngerengek. Singkatnya, saya pulang ke rumah sekitar jam 10 malam dengan membelikan makanan untuk istri saya, dan istri saya belum mandi karena anak nggak bisa ditinggal sama sekali. Lalu ketika saya urus anak saya, istri saya mandi dan sebagainya, mandi, makan dan sebagainya, akhirnya saya berusaha untuk menidurkan anak saya. Saya berusaha tidurkan dan berhasil tidur dalam gendongan saya. Nah, menurut cerita istri saya, kalau ditaruh di ranjang kan bakal nangis gitu kan. Lalu karena saya udah merasa saya udah gendong udah lama banget, udah sekitar 20 menit lebih, biasanya mah udah deep sleep gitu. Akhirnya saya taruh anak saya di ranjang, dan benar kata istri saya, dia langsung melek dan dia mulai ngerengek, nangis dan sebagainya. Lalu saya berusaha tenangkan, dan nggak berhasil. Nah, posisinya saya sedang duduk menghadap anak saya dan pintu kamar itu di belakang saya. Jadi waktu saya lagi tenangkan anak saya ngeliat kayak ada dari ujung penglihatan saya itu ada bayangan. Saya pikir, oh istri saya udah selesai mandi nih. Lalu pas saya nengok, nggak ada siapa-siapa. Perasaan kali kan. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Nah yang ketiga itu sangat jelas kalau ada bayangan, dan saya pikir itu istri saya. Bayangan dari lampu gitu. Jadi kan bayangannya dulu yang mendekat, baru istri saya. Dan ketika saya nengok, oh nggak ada siapa-siapa. Nah saat itu saya baru mengerti, oh oke, anak kami ada yang ganggu. Lalu ketika benar istri saya datang masuk ke kamar, saya ajak untuk berdoa. Saya doakan anak saya bilang saya usir semua kuasa yang berani ganggu anak saya hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya. Dan seketika itu sekitar jam setengah 12 malam atau jam 12 malam, seketika itu juga anak saya tidur nyenyak sampai pagi, sampai jam 6 pagi. Biasanya dia kebangun 2-3 jam sekali gitu kan. Tapi kali ini mungkin karena ada sore dia nggak tidur-tidur, akhirnya dia terlalu lelah dan akhirnya dia baru terbangun jam 6 pagi. Oke, mungkin dari antara kalian akan berpikir, kebetulan itu emang mungkin anaknya over stimulation atau emang lagi tumbuh kembang dan sebagainya. Terserah kalian mau ngomong apa, tapi kok bisa sekebetulan itu, selesai didoakan langsung tenang. Sampai pagi dia bangun, padahal dari jam 4 sore dia nggak bisa tidur. Bahkan ketika saya gendong juga nggak bisa tidur. Dan itulah pengalaman iman saya. Saya memahami ketika saya melihat anak saya ngerengek dengan tidak wajar, saya berusaha cari jawaban dari jawaban yang memang bisa dijangkau dulu. Maksudnya dengan pengetahuan yang diberikan kepada saya lewat dokter. Periksa pampersnya, periksa apakah dia kepanasan, lalu apakah sudah diberi ASI dan sebagainya. Dan kita udah coba semua segala macam cara, nggak berhasil. Makanya bukannya saya menduakan Tuhan, tidak. Memang itu hal yang wajar dilakukan ketika kita berhadapan dengan bayi yang belum bisa bicara. Kita nggak tahu dia kena apa yang dia rasakan. Mungkin kalau anak saya bisa bicara, dia akan bilang dia ketakutan. Mungkin dia ada sesuatu yang bikin dia sesak atau bikin dia takut gitu. Makanya karena itulah saya ambil keputusan, saya doakan anak saya. Dan kalau kalian bilang kebetulan, terserah, hak kalian. Dan hak saya juga, saya bilang itu memang ada kuasa jahat. Dan buktinya sampai hari ini nggak pernah terjadi lagi. Nah itulah pengalaman saya ketika saya menghadapi masalah di depan mata, tapi saya ingat Tuhan. Tapi bukankah ada banyak orang yang ketika ada masalah, dia lupa Tuhan. Ketika ada masalah, dia langsung, wah kacau nih, bahaya, wah matang nih gue, wah ini gue bisa celaka nih, wah dia lupa langsung sama Tuhan. Padahal Tuhan ada di tempat yang sama dengan dia. Kenapa nggak berusaha nyari Tuhan? Kenapa nggak membangunkan Tuhan, tanda kutip itu murid-murid ya, kenapa nggak, Tuhan bangun dong, ada badai, tolong dong redain. Kenapa murid-murid bilang, Tuhan ada badai, mati kita. Murid-murid bilang kayak gitu. Tapi yang Yesus lakukan justru tetap mendidik murid-muridnya. Dia tetap kasih mujizatnya sambil bilang, kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Dan inilah pelajaran yang bisa kita ambil.
Kita harus selalu ingat kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Masalah mah tetap datang, cobaan tetap datang. Tapi kalau kita mau serahkan semua kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan kasih jalan keluar. Tuhan akan bebaskan kita dari masalah kita. Yang penting kita jangan pernah lupa kalau Tuhan itu Immanuel, Dia selalu beserta kita. Amin.